Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu DKI, jaya, 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 mantap, luar biasa. Kembali lagi di satu DKI Official Channel. Syukur alhamdulillah, kali ini gua telah bertamu di kediaman Koko Bayu Cina. Terima kasih untuk Koko Bayu Cina, tempat dan fasilitasnya. Semoga Koko Bayu Cina selalu sehat, panjang umur, amin, rezeki lancar. Amin, Oke, amin. langsung aja, nggak panjang lebar. Apa kabar? Baik, Bang Nuwun. Baik ya, Om Ari. Om Ari, untuk Om Ari aja Bang Nuwun. Iya, Ari. Ri, untuk Ya. kesibukan Ari nih selama jadi alumni satu DKI, setelah jadi alumni. Kerja sih, Kerja sampai ya. sekarang ya Bang Nuwun. Amin. Kerja. Di bidang Ya. apa, Ri? Di bidang apa ya? Karyawan swasta ya, di Karyawan retail. Retail. Iya. Intinya yang penting dapur ngebul ya. Iya gak? Iya, Itulah betul, namanya betul. seorang bapak ya kan? Iya. Iya, sebagai imam ya kan? Yang penting Bang Nobo doain Amin. Ari sehat selalu, ya kan, dipanjangkan umurnya, Amin. ya kan, dimurahkan rizkinya, Amin. ya kan. Oke Ri, Bang Nobo mau nanya nih Ri, Ari kira-kira apa ya, sampai emang masuk di DKI emang kenapa Ri? Emang dari di SMP-nya emang udah ngefans sama DKI apa gimana Ri? Kalau untuk mau masuk DKI Bang ya? Iya. Itu udah memang sih anak DKI banyak yang nongkrong dulu di Sumur Bor ya. Oh, di Sumur Ya, Bor. cuman pas masuknya sih Mm-mm. sebenarnya awalnya sih memang mau kampung Jawa 7. Kampung Jawa ya. Kenapa tuh Ri sampai Karena yang di daerah saya itu emang banyak anak kampung Jawa. Bang Kampung Nuwun. Jawa? Ya, mayoritas semuanya kampung Jawa 7. Emang tinggal di mana? Banyak. Emang tinggal di mana sampai? Kosambi. Oh, di Kosambi. Tepatnya di mana, Ri? Di Puskesmas. Oh, Puskesmas ya, deket Haji Mali ya. Ya, TSI lah teman Semanan Iya, Indah. Taman Semanan Indah sampingnya ya. Interkota ya, Ri ya. Oh, Interkota Bang Nuwun. bener-bener. Enggak, emang SMP-nya di mana? Ari sampai tahu sering nongkrong sama anak DKI. Saya SMP di inian Bang Nuwun, di Saceng, Satu Cengkareng. Oh, Saceng ya, jelas aja tongkrongan anak Bor ya. DKI Bor ya. Iya, DKI Bor emang nongkrongnya di taman itu ya. Itu. Yang mau ke Bambu Larangan ya. Ya, sekolahannya Iya, Bambu iya. Larangan. Cuman sampai kelas 3 mau 3 bulan lagi mau lulus, Iya. pindah sekolah ke Oh. Persada. Selalu ke Persada. Persada. Pasti nih ada sesuatu nih sampai pindah di Persada. Sampai pindah dari Saceng ke Persada. Dulu tuh kalau nggak salah ibu sih lagi apa namanya, ambil anak bontot lah ya kan, adik saya. adik jari. Ada aja kan namanya kalau dibilang itu. Wah ya udahlah. Hmm. Ada aja gitu kan, Iya, makanya saya sempat di Saceng itu ya berhenti gitu karena Berhenti. ada salah satu apa ya yang nggak bisa diceritain lah. Jadi kan kalau orang dulu kan bilang kalau misalnya pengen punya adik itu, kalau bahasa Sundanya ya Bang Nuwun ya, pangais bungsu gitu saya gitu Iya, kan. iya, Ya, karena benar-benar. saya masih punya adik bungsu, harusnya jadi bungsu adik saya. Iya. Tapi ada aja kan pada masalah Benar, itulah. benar. Tapi diturutin sih sama orang tua itu, udahlah pindah. Malah awalnya mau ke Emate sama Emate. orang tua ya. Iya, iya, Bilang tahu. nggak mau lah, udah Persada aja karena sekolahan kita tahu sekolahan bebas, santai Bebas. gitu. Memang kenyataan sih, dan Persada kebetulan emang, ya itu satu basis ya, basis Cengkareng ada Joe dulu. Oh, ada si Joe. Joe sampai STM nama Joe. Akhirnya kenal sama Bang Iya. Joe pas pindah ke Persada ya. Persada, jadi nggak jadi dari DKI sih, di Persada pun udah kenal sama Joe. Oh iya. Dari iya. SMP dia wah top lah gitu kan.
Joe itu. Yang Persada emang Sampai salah. STM pun ya kelas 1 ya Joe gitu kan. Iya, iya. Yang punya Airut lah Joe. Yang punya Airut ya. Si Imut, si Kancil ya kan. Emang Siri. Emang Persada itu emang dari zaman Bang Nobon yang abang-abangan emang ada tuh legend dari Persaki namanya Bang Buce. Bang Bucik ya? Ambon Buce sama Bang Daeng gitu. Bang Daeng itu abang kandungnya Bang Nobon. Oh. Itu dia yang ngebawa Persada dulu tuh. SMP. Tahun 90-an itu. SMP ya dulu. Iya. Oke, Ri. Akhirnya Ari masuklah di 1 DKI. Masuk DKI, ya kan? itu juga. Pasti kan ada yang ngebawa, kagak mungkin dong Ari sendirinya datang ke DKI, ya kan? Iya. Iya kan? Kebetulan punya ya sering lah saya sebutin gitu kan Iya. di channel sebelumnya juga ya. Tetap yang berjasa masuk DKI itu ya Ipon. Oh, Bang Ipon. Buset. Poncol. Itu mah temennya Bang Nobon. Satu angkatan. Ipon Haji Mali, ya kan? Salam silaturahim Bang Ipon. Bang Ipon, kopda pokoknya. Iya Ipon ya kan. Iya Bang Ipon juga emang dia kerja usaha juga ya katanya ya. Alhamdulillah dia punya ya warkop gitu. Warkop ya di daerah dekat Madat 8 kalau nggak salah. Ya. Sehat selalu ya Bang Ipon ya. Amin. Oke Ri. Akhirnya kan Ari masuklah di 1 DKI nih. Betul. Berarti kan Bang Nobon mau nanya nih. Awal muasalnya Ari ya kan penataran lah, yang pertama penataran Ari. Iya. Ya kan pertama kali nih Ari merasakan yang namanya panasnya dunia aspal. Betul. Kalau ojol. Jadi ibaratnya ya, dunia aspal kayak ojol. kayak ojol ya. Jujur sih Bang Nobon, saya di kelas 1 itu Iya. penataran mungkin ada, tapi di DKI itu saya sendiri kelas 3-nya itu dulu ada yang namanya basis Cengkareng ya, basis Jembatan Baru lah jatuhnya. Kalau pulangnya aja di Cengkareng, tapi kalau pagi kita di JBR Jembatan Baru itu ada Bapak Pardo. Saya kelas 1, Bapak Pardo kelas 3. Bayu terus, Cina. Iya, Bang Olik, terus Tatang gitu kan. Kelas 2-nya ada Kutil, almarhum dulu Alung ya kan. Sempet dulu sebelum apa namanya? Iya. Almarhum berhenti sekolah di DKI, dia kakak kelas saya sama Dewo gitu kan. Sama Dewo. Nah, dan saya sendiri pun barengannya ya sama Joe lagi di DKI. Joe, Acong, Ipul, Jembatan Baru ya, terus Pelik gitu kan. Pelik kayaknya ikut Kalideres sih. Berarti banyak ya Ria, zaman dari kelas 1 ya? 10 orangan ada. Itu aja Jembatan Baru ya? Jembatan Baru, sahabatnya belum juga ada. yang Kalideres yang lain ya? Penuh ya zaman hari kelas 1 tuh ya? Wah lumayan. Rakyat DKI pagi ya? Lumayan. Penuh ya, mantap. Banyak. Kalau untuk di kelas saya 1 masih banyak. Kelas 2 ya masih lumayan banyak juga. Gitu. Karena jujur saya terinspirasi ya, apa yang namanya ya, bisa ribut lah gitu kan. Bisa ribut ya dari abang-abangan itu semua gitu kan. Sampai sering alumni juga datang gitu kan. Terus anak sekolah lain ya sering ikut DKI, jadi banyak. Oh, jadi jatuhnya dia ngefan lah sama 1 DKI. Iya, jadi nggak ngefan ya, maksudnya gimana ya? Iya. Ya, namanya temannya banyak di DKI gitu kan. Ya udah, mereka itu sekolahnya di mana tapi sering ke DKI. Ke DKI gitu. Ya. Jatuhnya karena dia kenal sama teman-teman 1 DKI. Jadinya dia sering ikut 1 DKI Ri ya. Oke Ri, awal pertama kali Ari istilahnya ngerasain tuh, ya kan? Nyasain keributan kenakalan anak STM 1 DKI. Ya pasti. Di mana Ri? Pasti ngerasain ya, kan? Tapi memang sebelumnya saya dikasih tahu sama kelas 3 gitu kan. Ini nih untuk penataran ya. Penataran saya itu jujur yang sering bawa BR itu kelas 1 tuh Pelik. Iya. Terus Joe, Jembatan itu Baru. Ya, pokoknya dia, kalau saya memang nggak berani. Bawa BR, jujur dah nggak berani. Karena apa? Saya berpikir kalau saya ketangkep orang tua saya sih gimana nih gitu. Saya dulu masih berpikir gitu kan. Tapi memang kakak kelas itu, lu kalau bisa lu bawa BR atau kopel lah, pakai gimana dulu. Saya cuman ya udahlah. Kalau kata Ipon dulu, kalau misalnya lu nggak berani bawa BR, ya apa aja lah, namanya kita di jalan kan, mau bambu, mau batu, ya itu. Iya, benar. Saya kelas 1 sih. Kelas 1 saya nggak terlalu inilah. Jatuhnya Ari masih ada pikiran panjang lah. Jujur. Ya istilahnya biarpun tekanan dari para senior, tapi Ari berpikiran ya kan,
orang tua gua, Jujur, seandainya masih. gua kenapa-napa bawa BR itu, ya kan ngerinya nyusahin orang tua pasti ya. Itulah, itu yang emang saya bagus sih. pikirkan. Bener-bener Ri. Tapi ya alhamdulillah ya, emang ribut maju kata anak kelas 1 ya, anak kelas 3 ya namanya kita kelas 1 ya udah bawa batu kek. Dan saya juga pribadi masih ikut aja lah di belakang, tapi yang sering tampil itu ya di kelas 1 itu ya Joe pokoknya. Joe mah mungkin emang dari SMP juga udah ya bengis lah ya kan, apa yang nggak kenal Joe dulu zaman sekolah ya kan. SMP itu dia wah baru masuk pun dia udah megang. Iya emang udah. BR udah top lah. Kalau saya kan ya pribadi tim hore doang bang. Gitu. Tim apa ya udahlah ngikut aja. Tembusin gitu kan. Nggak ada yang tampil di depan gitu. Itu dia. Iya. Mantap. Oke Ri. Itu awal masalahnya Ari masuk di STM 1 DKI. Ada lagi gak Ri, yang kisah yang seru ya? Pasti kan itu awal muasalnya istilahnya bentrok ya kan, yang katanya Ari istilahnya masih dibilang masih penyesuaian lah, dalam arti masih mau tahu medan-medannya, ya kan otomatis kelas 1 itu kan masih istilahnya masih dibilang masih perawan. Perjaka dong. Iya masih perjaka aja. Cewek kalau perjaka kan nggak ada yang tahu, SMP aja udah tahu orang ngapain. Anak baru lah gitu kan. Masih itu lah. Ya itu Bang Nobon apa namanya masih semua mungkin yang ngerasain, siapa aja mungkin dari alumni terus bener. Yang adik kelas saya juga pun pasti ngerasain ya penataran pasti di Setia Kawan. Setia Kawan pasti ya. Udah. Pokoknya ya nomor 2-nya Setia Kawan ya Pesing. Itu yang tapi kan sebelumnya juga udah dikasih tahu sama anak kelas 3 nih sama Bang Oli, Bapak Pardo, sama almarhum gitu kan. Lu namanya dia pernah merasakan duluan, jadi dia bilang lu nih titik pertama kita di sini. Iya. Tapi tetap dia pun yang namanya udah pertama yang masuk DKI, pokoknya kalau di Setia Kawan tuh lu harus hati-hati. Iya. Karena memang zaman saya itu 6-nya masih banyak. Bener. Berarti masih ada tuh ya. Kalau untuk siangnya. PGRI-nya ya. Iya. Berarti kan emang udah nggak salah lagi ya, DKI emang ya istilahnya yang besar-besarnya ya itu Pesing, Setia Kawan, Setia Kawan ya pokoknya. Harmoni. Iya kan? Iya. Oke Ri. Coba Ri. Bongkar istilahnya kulik habis nih kisah Ari Jondel ya kan. Ari Jondel. Kalau yang dibilangin dinamain ketua sama si Joe ya, Ari awal muasal panggil ketua ya. Joe udah lulus sih, saya tetap di DKI mah tetap Ari sih. Ari ya? Iya, tapi pas lulus aja Joe mungkin pernah namanya ikut dulu pas lulus-lulusan ya kan Joe, ya itulah dari situ Ari ketua ya udah nama dari Joe. Emang si Joe bilang sama Bang Nobon, Bang si Ari yang buat namain ketua tuh gua tuh Bang, kata dia. Nggak tahu dah dari mana. Ya karena tinggal kelas kali makanya dipanggil ketua. Bener-bener bisa. Oke Ri, akhirnya kan Ari udah tahu lah istilahnya titik-titik temunya ya, istilahnya ketemu rival. Bener-bener nih ya istilahnya pengalaman Ari yang istilahnya seru lah. Ya itu di kelas 1 ya masih. Kelas 1? Iya. Kelas 1 ya. Itu gimana tuh Ri? Yang bener-bener bentrok seru itu ya, sampai sekarang Ari inget nih. Ya itu yang di channel official DKI kan udah Bang Tile udah masuk juga tuh, memang kejadian tuh ada gue juga sih Bang Buan, maksudnya sampai dia nabrak baja, ya itu bener-bener awalnya sih sama 6 tuh dia udah agak masuk nih. Ini kita udah nyebar nih dari Roxy ya kan, dari Roxy udah nyebar. Biasalah kalau pulang sebelum Setia Kawan kita udah nyebar. Dulu belum ada playoper kan, masih parkiran di tengah tuh kita. Ya masih luas lah, masih luas, kelihatan luas karena playoper kan rada kelihatan sempit ya. Terus kita udah nyebar, memang Jawa awalnya sih belum begitu banyak tuh. Kita juga lagi banyak juga sih.
kelas 3 udah semua udah siap, udah apa ya kan kita ya sama lah, saya juga ambil batu dulu apa gimana, udah. Itu seingat saya itu Jawa udah sempet mundur, biasa mungkin punya trik ya kan, ke Gapura tuh dulu yang ada warteg, Gapura wartel kalau nggak salah dulu zamannya ada wartel. Masuk nggak taunya ngekick balik keluar semua Bang Abon. Nah itu terjadi ya ada kita korban. Ada korban, Bang Tile itu. Ini menurut versinya Ari nih ya. Betul. Soalnya kan sebelumnya si Tile udah jadi narsum di satu DKI Official Channel, biar diperjelas lagi nih, Ri. Betul. Takutnya Tile ada omongan yang salah dikit ya kan. Jadi saya juga sebelumnya mohon maaf kalau misalkan di podcast ini gitu kan, karena saya juga pribadi udah kurang lebih hampir 16 tahun bener Ri. Sekolah atau apa ya, mohon dimaklum kalau misalnya ada kesalahan, nggak realnya atau apa ya. Iya. Silahkan di komentar aja gitu kan, karena ini kita lupa gitu dasarnya kan ini yang inget banget Ari lah, versi dari Ari ya kan, kadang kan saya gitu. Pasti sama, cuman ada yang sedikit lah yang bisa dilempengin sama Ari. Iya. Oke. Kita ribut ya kan, dia keluar semua, kita cabut, sebagian ada yang ributin lagi ya. Saya pribadi pun sama Bang Tile nih, itu Baja itu udah kan dulu ada belokan tuh, tahu. Belok, ya alhamdulillahnya saya lolos ya Bang Tile, mungkin pas lagi apesnya. Dia nyium Bajai, Bang Tile. Bajai. Jatuh. Terus? Akhirnya ya udah dari pihak Ripal udah langsung ngajarin gitu kan. Kalau istilah bilang dulu mah disayurin lah bener. Iya disayurin. Bang Tile itu, saya jujur, saya pribadi pun benar. Ngeri. Iya. Walaupun ya pribadi saya nggak bisa bantuin Bang Tile gitu, tapi saya juga takut sih pribadi Bang Abon. Tapi pas kejadian Tile itu jatuh, pas dia nabrak Bajai, tuh anak-anak pada kemana tuh, Ri? Anak-anak sih masih pada ribut sih, mungkin yang dijeling kan masih ada ya. Kita fokus ke depan juga jadi, sih. Jadi kagak fokus ngeliat Tile? Jadi pas Tile udah bangun, baru anak-anak Tile. Jadi anak-anak langsung, anak kampung Jawanya ya waktu itu ya, jujur sih anak kampung Jawa 6 tuh udah ngeri dah kalau dia kampung Jawa zaman saya kelas 1. Itu mungkin udah ngeri juga kali ada polisi atau pada mereka pada cabut juga, baru kita nolongin semua. Tapi apa yang dibilang Tile bener ya, ada aparat katanya pas kejadian itu. Betul. Oh iya, Tile bilang katanya ada aparat Bang Abon. Sampai gua Oke, itu Ri pas Tile nabrak Bajai, katanya ada aparat tuh, Ri. Iya. Pokoknya pribadi sih saya juga nggak ngeliat jelas ya Bang Abon ya. Pokoknya intinya udah Tile pas kena aja. Pas kena ya. Jadi kan kalau ada aparat atau apa sih pribadi ya nggak nggak tahu gitu. Pokoknya wah temen karena kita, emang kakak kelas kita kena. Iya, karena emang posisi itu kan karena Ari emang istilahnya bisa ngelewatin tuh Baja ya, dan pada akhirnya Tile nabrak, Ari pun nggak ngeliat tuh, fokusnya karena anak-anak lagi ribut di jeling. Benar. Enggak, yang di jeling lagi ribut juga tuh yang udah di depanan gitu kan, berarti emang di belakang emang rame banget. Iya rame. Berarti bener-bener rame tuh ya. Kalau kampung Jawa 6 zaman dulu, jadi jatuhnya kalau anak milenial sekarang dibilang kurung babi kali ya. Kayaknya sih. Iya kan, Ari dikasih jalan ya kan, dia masuk ke Gapura Setka Utama, tahu-tahu dia keluar lagi dari jeling, keluar tutup lagi. Dia. Oh gila. Makanya kita masih banyak bersyukur lah, saya juga bersyukur lah selamat, dan teman-teman masih ada selamat ya. Itu mungkin Bang Tile lagi apesnya aja. Lagi apesnya emang. Karena apes itu kan nggak ada di tanggal ya, Ri. Semua orang nggak tahu lah. Iya benar. Oke, iya benar. Oke, Ri. Pas kejadian itu kan Bang Tile dibawa tuh ya langsung sama anak-anak ya. Sumber Waras. Ke Sumber Waras ya. Itu yang bawa ke rumah sakit siapa tuh, Ri? Lupa lagi sih Bang. Lupa ya. Iya, tapi ya, anak jembatan baru ada. Joey katanya ya, Joey itu salah satunya ya. Joey mungkin bisa yang bawa juga karena memang dia solidaritasnya juga lumayan sih Bang. Joey emang hebat Joey, masalah solidaritas dia emang, kesolidan dia sama temen, salut gua sama Joey tuh. Ri, ada lagi gak Ri untuk yang lebih seru lagi nih? Coba. Pasti banyak nih kisah Ari nih. Kagak cukup 1 hari 2 hari nih, bisa 1 bulan. Bisa aja. Kalau kelas 1 itu pernah juga kejadian sama Budut di
Cengkareng sih, Iya. tapi sebenarnya sih di Cengkareng itu sebenarnya udah netral sih, mau PLO, mau DKI, gitu kan. Budut kita kalau siang ya kita udah netral. Memang sih Budut biasanya pulangnya jam 1:30 gitu kan, 2:30 gitu, agak sore lah kalau kita kan. Kalau DKI kalau misalnya nggak ada ribut itu jam 1:30 pun udah nyampe Bang Nobon. Udah nyampe. Pernah dulu sama Budut gini, Budut turun, jadi ke belakang nih, di tongkrongan Budut tuh ke belakang. Jadi pernah yang namanya mungkin anak kelas 3-nya mau ngetes apa gimana biar adik-adiknya seperti apa. Memang disuruh tuh kalau nggak salah ya, maaf ya teman-teman dari Budi Utomo dari juga kalau nggak salah ya, kalau takutnya saya salah ngomong juga, itu memang sempet tuh kewok kalau nggak salah, minta kolekan atau apa, ya namanya saya juga ikut aja Bang Nobon, zaman saya kelas 1 udahlah ikut aja gitu kan. Nah itu ada anak Budut katanya hapes ya, buka pedang tuh yang benar, langsung disabetin. Pas kebetulan Joe langsung nangkis, itu Joe nggak apa-apa. Dikejar sama Joe, sama anak-anak dikejar, memang sempet kalau nggak salah dikabur, ada yang kena juga. Ada yang sama kena. Joe tuh, ya Bang Nobon. Dulu gitu. itu di Cengkareng sama Di Budut. Cengkareng. Iya, kalau saya kan ya cuman ikut aja lah ya kan. Iya. Tuh, kalau nggak salah sih ada yang kena juga. Pas banget ini ya yang mau ke Kalau sekarang Pasar Pisang. pasar yang baru ya, Pasar Pisang Kalau ya. sekarang, kalau dulu masih Pangkalan C10. Kalau dulu. Sebenarnya kan kalau udah masuk basis tongkrongan itu kan sebenarnya netral ya Ria. Mungkin ada salah satu ada gesekan kali ya, ada mungkin. provokasi. Tapi sempet juga sih kayak Ya kan? alumninya dulu ketemu Pardo, ya istilahnya inilah ya kan ngeberesin lah atau kayak. Iya. Sempet sih dulu. Kalau saya mah kelas 1 dulu ikut aja, kelas 3 kemana ya udah ngikut aja gitu. Benar-benar ya. Jadi bagi kawan-kawan Budi Utomo mungkin itu kisah lalu ya. Iya, mohon maaf juga sekali lagi kalau misalnya ada yang salah gitu. Salah ucapan dari Bang Ari ya. Jadi mohon dimaafin aja soalnya. Abang lah Bang Nobon ini. Ya kan Ari udah jadi bapak. Alhamdulillah. Dari bapak dari 2 anak ya. Alhamdulillah ya. Ya yang penting ya hebat lah gua bilang. Itu emang istilahnya ini cuman kisah ya, nggak patut lah untuk dicontoh, cuman memberi edukasi agar supaya adik-adik nggak mengikuti nih jejak istilahnya kelam dari Ari gitu. Jangan sampai. Jangan sampai. Saya pribadi pun ya jujur kalau mau ya istilahnya maaf ya muncul di podcast itu sebenarnya saya yang pertama saya pengennya pribadi edukasi untuk stop tawuran buat adik-adik kita. Mantap loh, stop tawuran ya. Jadi ini saya bercerita itu tentang pengalaman zaman dulu, tapi saya berharap jangan sampai adik kelas kita yang masih pada sekolah itu jangan ada yang meniru lagi itu kan, karena pribadi saya itu hal konyol lah. Benar, kita pikirkan sekarang orang tua. Orang tua yang melahirkan kita, yang dulu kita di apa namanya ya istilahnya dari kecil diurus sampai besar, ternyata kalau udah gede ya maaf katakan kita ada apa-apa pasti orang tua lagi. Contohnya kayak misalkan kebacok, kita pikir ke orang tua lagi sampai mohon maaf sampai kalau nyampe meninggal kan siapa yang bersedih, pasti orang tua dan keluarga. Jadi buat teman-teman ya jangan ada lagi lah untuk ribut atau tawuran. Saya pribadi pun berharap jangan ada lagi. Iyalah. Stop, cukup. Karena emang penyesalan itu datangnya di akhir episode. Lebih baik sekarang pikirkan buat masa depan. Betul. Cari duit seperti apa gitu kan. Kita juga kan pengen hidup senang, jujur. Pikirkan dari sekarang, dari sekolah nih, kita mau bahagia nantinya punya keluarga seperti apa. Bener. Makanya ya udah carilah ilmu yang banyak di STM, ya ambil jurusannya apa, telatenin atau fokusin yang di SMA terus ya kan sampai kuliah, dan pikirkan nanti kita masih depan seperti apa. Makanya hilangkan yang namanya tawuran. Bener. Tuh. Mantap. Jujur. Lanjut Ri. Ini bukannya so bener ya enggak. Iya, jadi karena emang bentuk itu kedewasaan dari seorang Ari ya. Karena biar gimana pun dengan bertambahnya usia kita, sebenarnya sih usia nggak ada patokan untuk kedewasaan seseorang ya Ria. Biasanya kan dari dirinya sendiri aja yang biasa ngerti untuk kedepannya. Karena perjuangan yang terberat itu sebenarnya kita menjadi kepala keluarga. Kepala keluarga kalau sebagai seorang. Ya kan, kita lanjut di kelas 2. Iya. Ri, di kelas 2 kan berarti kan Ari udah jatuhnya senior mempunyai kakak kelas lah, kakak kelas. Kakak kelas lah,
punya senior dan punya junior. Ya kan, fase di kelas 2. Itu yang nongol siapa tuh? Adik-adian Ari tuh. Wah, malah, istilahnya bibit-bibit unggul lah. iya. Malah kalau saya pribadi pun dibandingin teman-teman yang baru masuk di kelas 1, saya pas kelas 2, pribadi ke saya ya, mereka lebih menonjol dibandingin saya dulu kelas 1 gitu. Kayak iya. Jebot dulu tuh. Jebot. Mantap nih Jebot. Jebot kelas 1-nya tuh ya, pas saya kelas 2. Terus dari itu Sumberbor, tapi ikutnya Kalidres tuh Jebot. Terus ada ya si Jempol, Andri ya kan, itu dari Cengkareng. Terus dari Gantungnya Agan. Gitu, ya. Yang saya tahu. Iya, dan pada awalnya sih adik kelas. Pas kelas 3 sejalan bukan. Tapi kan ini yang pertama, yang sebelum akhirnya Ari akhirnya barengan sama beliau pada yang tadinya adik kelas, dari kelas 2 pun pas, maaf ya saya pas sorry pas gua kelas 2 nggak naik ya Bang Nobon ya, kan nggak naik ke kelas 3, jadi kelas 2 nya 2 kali ya, ya udah baru bareng mereka. Dari kelas 2 udah mulai deket nih, karena kan kelas 3 ya kita anggap tetap balik lagi senior lah ya. Kalau gua Bang Nobon akhirnya sama mereka itu yang Jempol, Jebot, Agan udah bareng. Iya, soalnya Bang Nobon denger nih. Pas Ari akhirnya istilahnya disayang bangku, akhirnya Ari bertemu sama 3 manusia ini nih, yang dibilang sempet terdengar nih nama 4 serangka ini, ya kan? Ari, Jebot, Jempol, sama Agan. Ya kan, dibilang tuh istilahnya 4 orang ini nih mempunyai karakter yang beda-beda ya. Yang istilahnya oke lah, istilahnya beda-beda karakter, tapi nih 4 orang ini yang Bang Nobon denger nih menonjol nih 4. Mungkin teman-teman terdengar di telinga Bang Nobon tuh 4 orang ini, ya termasuk Ari, Jebot, Jempol, sama si Agan. Alhamdulillah memang dari kelas 2 kita udah bareng ya kan. Mungkin teman-teman dari adik kelas, kakak kelas juga mungkin tahu ini berempat terus nih, gitu kan. Terus dari sekolah lain juga kan, mungkin pas di kelas 2 sih kita masih berempat, belum begitu menonjol lah gitu kan. Tapi pas kelas 3 kita udah mulai ya istilahnya kita udah nggak ada masa lagi. Barulah kita semuanya harus gimana. Akhirnya kan mereka, saya pun berpikir sendiri, Jebot berpikir sendiri pas udah kelas 3 ya kan. Si Agan berpikir sendiri, si Jempol berpikir sendiri, kita udah masak sedikit nih, kita seperti apa gitu kan. Itu pas di kelas 3 ya, tapi pas di kelas 2 juga kita masih ya sering ya ribut, waktunya maju, mundur gitu kan, ya kalah gitu. Sama sih, dari kelas 2 udah sama mereka. Dan kebetulan pas kelas 2, gua Bang Nobon sekelasnya sama Jempol. Jebot sama Agan. Itu jadi udah apa? Jurusannya apa nih? Mesin semua. Mesin semuanya? Iya. Cuman beda kelas aja? Beda kelas. Kalau Ari salah, mesin berapa tuh? 2 mesin 1, Jebot Agan 2 mesin 2. Ya. Gua sama Jempol 2 mesin 1. 2 mesin 1. Berarti kayak gua. Mesin 1.